Halo guys, ketemu lagi dengan Fred Channel. Puji Tuhan, saya harapkan Anda juga baik-baik saja di rumah. Ya, dan kali ini saya kembali lagi membicarakan tentang tanaman hias yang menarik saat ini. Dan memang sudah beberapa kali saya bicara tentang tanaman ini, yaitu tanaman Portulaca glandiflora, yaitu si cantik manis, si Sutra Bombay atau bunga pukul 9. Ya, jadi bunga pukul 9. Yang saya mau bicarakan kepada teman-teman adalah bagaimana kita bisa mengembangbiakan tanaman ini pada media air. Iya, media air yang saya coba gabung dengan media pasir. Ternyata bahwa tanaman ini bisa hidup pada media air dan dia bisa berbunga dan juga sama cantiknya bila mana Anda tanam di media tanah seperti yang Anda lihat di depan saya ini saya tanam di media tanah seperti ini. Jadi bunganya ini kebetulan sudah agak sore, dia sudah mulai mau menutup. Kali ini saya tidak bicara tentang bagaimana mengembangbiakan tanaman pukul 9 ini di media tanah, tapi saya mau bicarakan sedikit tentang bagaimana menggunakan media air. Ya, seperti Anda lihat di sini, ini saya coba beberapa waktu yang lalu, saya coba untuk menanam di media air. Ternyata bahwa dia bisa tumbuh dan dia berbunga. Ini sudah berbunga dan dia punya akar yang bagus sekali. Iya, umumnya daun-daun yang paling bawah jelas dia akan busuk, tapi batangnya tidak membusuk. Dan dari batangnya ini keluar akar-akar yang cantik, akar-akar yang bagus, dan dia akan bercabang banyak. Ya, tadinya sedikit tidak bercabang, sekarang mulai tumbuh-tumbuh daun baru. Anda lihat sini, dan dia mulai bercabang. Bahkan bukan itu aja, dia juga menghasilkan bunga. Ya, sama halnya dengan dia tumbuh di media tanah, dia juga menghasilkan bunga. Ya, ini calon-calon bunga baru. Ya, jadi Anda lihat sini sudah bagus sekali. Ya, jadi ini kurang lebih umurnya 1 minggu sudah menghasilkan akar seperti ini. Jadi ini hanya dengan menggunakan media air. Coba teman-teman lihat di dalam ini adalah daun-daun yang memang sebelah bawahnya itu dia membusuk dan akhirnya seperti ini. Dia membusuk dan terlepas dari tangkai bunganya. Ya, jadi air ini saya gantikan setiap 3 hari saya gantikan. Maksud saya adalah jangan sampai membiarkan air ini menjadi busuk. Kalau air busuk ini jelas bahwa akan muncul lumut, apalagi Anda tempatkan di tempat yang agak tidak kena sinar matahari, ini cepat sekali membentuk lumut. Oleh karena itu setiap 3 hari saya ganti dengan air yang baru. Ya, jadi ini kurang lebih satu minggu, ya 1 minggu umurnya. Kemudian ini Anda lihat ini lebih lama lagi. Ya, jadi ini sekitar 12 hari. Seperti ini, akarnya lebih panjang lagi, ya. Coba Anda lihat akarnya panjang sekali. Dan jelas dengan adanya akar ini bahwa menunjukkan bahwa dia masih tetap mengambil unsur hara walaupun di dalam air. Jelas bahwa untuk pengambilan unsur hara ini kita membutuhkan air yang cukup mengandung oksigen. Ini penting sekali, cukup mengandung oksigen dengan cara mengganti air ini setiap saat, setiap waktu. Paling tidak 3 hari sekali Anda ganti dengan air yang baru sehingga proses respirasi akar walaupun di dalam air ini bisa berjalan baik. Akibat daripada itu jelas muncul akar-akar baru ini. Akar baru ini akan muncul. Jadi ini seperti ini ya munculnya. Jadi ini kelihatannya dia agak panjang karena menyangkut lamanya dia di dalam botol seperti ini. Ya, seandainya Anda tanam dan tempatkan di dalam ruangan yang tidak kena sinar matahari, pernah saya katakan bahwa mungkin dia berbunga, tapi berbunganya tidak akan mekar sepenuhnya. Ya, kemudian yang jelas terjadi adalah seperti ini. Pasti tangkai-tangkai daunnya akan panjang seperti ini. Ini di cahaya, di kurang cahaya matahari dia seperti ini. Tangkai daunnya panjang-panjang di tanah seperti ini. Ini, ya, dia akan membentuk bunga juga. Ya, seperti ini. Jadi yang jelas bahwa di dalam air tanaman ini bisa tumbuh dengan baik. Seperti teman-teman lihat ini saya coba untuk merancang bagaimana menumbuhkan dia dalam jumlah yang lebih banyak lagi di dalam media air seperti ini. Anda lihat ya, ini sudah agak layu karena tidak bersentuhan dengan air walaupun memang sudah ada akar. Yang seperti Anda lihat sini saya sengaja membuat ini seperti ini, cara menumbuhkan, menaruh kawat untuk menahan dia
tidak bergeser atau kemana, karena ini wadahnya agak besar. Saya membuat seperti ini sehingga dia bisa tumbuh. Kemudian yang jelas di sini saya juga menggunakan pasir. Di dalamnya ini pada dasarnya itu saya menggunakan pasir, teman-teman lihat ini ada pasir. Maksudnya adalah supaya tanaman ini bisa tertahan di dalam wadah ini, tertahan di dalam pasir, tidak bergeser ke sana sini, dengan saya menggunakan kawat dan media pasir. Kemudian di atasnya air. Ya, ini juga setiap 3 hari saya ganti air. Membuang air yang ada ini, saya buang dia dan saya ganti dengan air yang baru. Jadi itu penting kita lakukan. Penting sekali pergantian air yang kita lakukan. Dengan juga mungkin perlu dipikirkan adalah bagaimana kita menambahkan unsur hara di dalam air ini yang bisa menjamin pertumbuhan tanaman selanjutnya. Karena jelas bahwa tanaman seperti ini dia tumbuh. Karena dia tumbuh, dia juga membutuhkan unsur hara yang dia butuhkan, ya. Jadi Anda bisa bayangkan bagaimana dia bisa tumbuh kalau unsur hara di dalam tanaman itu terbatas sekali. Oleh karena itu perlu dipikirkan untuk menumbuhkan akar, untuk menumbuhkan daun-daun baru, tunas-tunas baru, cabang-cabang baru, bahkan bunga sekalipun, dia akan membentukkan unsur hara. Oleh karena ini belum saya pupuk, tapi 1-2 hari ini akan saya berikan pupuk yang mungkin saya larutkan di dalam di dalam wadah pupuk nitrogen, dan saya buang campur di dalam wadah, di dalam air, kemudian saya akan berikan kepada tanaman ini. Sehingga dari situ tanaman ini akan tercukupi kebutuhan unsur hara. Mungkin juga unsur-unsur lain. Oleh karena itu perlu diteliti lebih lanjut bagaimana mengembangkan tanaman ini di dalam wadah, terutama di dalam air, dengan kebutuhan unsur haranya itu terpenuhi sepenuhnya, sehingga dia bisa menghasilkan bunga lebih banyak lagi dan akan bertahan lebih lama lagi di dalam suatu wadah seperti ini. Jadi itulah teman-teman, tidak sulit untuk kita mengembangkan tanaman ini dalam suatu media air, ya, media air untuk ketimbang Anda menggunakan tanah, mungkin tanah sulit Anda dapatkan, ya kembangkan aja pada media air seperti ini, ya. Tapi ingat, sudah saya katakan bahwa tempatkan dia tanaman ini pada tempat yang cukup kena sinar matahari sehingga dia bisa tumbuh dengan baik, karena dia sangat membutuhkan sinar matahari, karena namanya juga tanaman bunga pukul 9, sangat membutuhkan sinar matahari pagi bagi dia. Ya, jadi itu tanaman-tanaman tidak sulit untuk membuat wadah seperti Anda bisa menggunakan wadah-wadah seperti ini, ya, yang tidak terlalu besar, tidak terlalu dalam wadah ini. Taruh tanah lapisan pasir di bawah, kemudian menaruh bahan materi penahannya di atas berupa kawat-kawat seperti yang saya buat ini. Kemudian Anda tanam di sini. Nah, kemudian yang saya ingatkan lagi, ganti air. Setiap 3 hari ganti air untuk menjamin dia tumbuh dengan baik. Nah, saya akan coba di sini adalah menunjukkan bagaimana Anda menanam tanaman ini dalam media air seperti ini. Ini sudah saya sediakan, dan saya mengambil calon tanaman yang baik, yang tidak terlalu muda, tidak terlalu tua. Ini bisa dibedakan, teman-teman. Ya, jadi kita bisa tahu mana yang terlalu muda. Ya, kayak gini, ini tanaman ini terlalu muda. Ada seperti ini agak terlalu tua. Ya. Kemudian ingat bahwa biasanya daun-daun yang di bawah ini kalau terendam dengan air, dia akan busuk sendirinya. Ini dia akan busuk kalau terendam dengan air. Ya, jadi jelas bahwa kita mengambil itu, kita sudah tahu persis bahwa ada bagian tanaman yang pasti terendam dan bagian tanaman yang ada di atas permukaan tanah. Ya, saya ambil seperti ini. Oke, ini sudah ada bunganya. Ya. Seberapa yang Anda butuhkan, silakan ambil saja. Ya. Jadi teman-teman lihat, ini tanaman ini tadinya sedikit sekali, cepat sekali berkembang menjadi seperti ini. Dan jelas bahwa ini juga mungkin suatu waktu saya harus pangkas dia, ya, pangkas supaya dia akan lebih banyak bunga lagi. Jadi ini jelas dibutuhkan pemangkasan, ya, membuang tanaman-tanaman yang sudah menjalar keluar dari pada ini. Jadi ini tidak terlalu sulit, ya. Mungkin Anda bisa campur dengan warna yang lain, silakan. Ya, ini ada putih, ada 2 warna.
ya seperti ini, dan langsung ditempatkan di dalam wadah. Nah, ini tidak terlalu sulit melakukan, ini semua orang bisa lakukan ya. Tempatkan di dalam wadah seperti ini ya. Kalau dirasa belum cukup, kita ambil lagi ya. Ini belum cukup, kita ambil lagi. Dia tempatkan di dalam wadah seperti ini. Dia akan tumbuh menghasilkan akar, dia akan tumbuh terus dan menghasilkan bunga. Ini. Iya, jadi ini seperti inilah. Tidak terlalu sulit ya. Sudah terendam semuanya. Ya, dan daun-daun di bawah ini yang terendam di dalam air ini jelas dia akan busuk. Tapi jelas bahwa tangkai daun ini atau ya saya katakanlah batangnya ini tidak akan busuk. Dia akan tumbuh, dari situ akan tumbuh akar dan tanaman ini akan tetap hidup. Ya, ini tidak terlalu sulit ya. Jadi itu saja sedikit informasi tentang bagaimana membudidayakan tanaman di dalam air ya. Jadi ini saja informasi yang saya bisa berikan, dan silakan Anda sendiri budidayakan menggunakan wadah yang kecil, ada wadah yang besar, dan paling indah kalau setelah itu Anda punya mungkin kamar tidur atau jendelanya dekat sinar matahari masuk. Indah sekali kalau ditempatkan di jendela, dan ini akan jelas akan berbunga dan menambah indahnya kamar tidur saudara atau ruang kantor saudara dengan tanaman seperti ini. Oke, sekian saja informasi dari saya. Jangan lupa subscribe dan berikan komentar seperlunya. Sampai jumpa pada informasi berikutnya melalui Fred Channel. Bye.